Thailand terkenal karena keindahannya, kehidupan malam yang semarak, dan budayanya yang unik. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi setelah malam tiba? Kamu tidak akan percaya dengan kejutan yang menantimu di tempat-tempat paling terkenal. Kehidupan malam di Thailand menawarkan pengalaman menakjubkan yang akan membuatmu terdiam. Apakah kamu penasaran dengan petualangan liar dan kejutan budaya yang menantimu? Baiklah, mari kita mulai. Thailand adalah destinasi impian yang dikenal karena pemandangannya yang spektakuler, budayanya yang hidup, dan keramahan penduduknya. Pada siang hari, negara ini bersinar melalui pantai-pantai yang menakjubkan, hutan tropis yang rimbun, dan pasar yang ramai. Para pengunjung tertarik pada kebiasaan uniknya, seperti hukum lokal, yang menarik, dan makanan kaki lima yang lezat. Kamu bahkan mungkin akan mencoba serangga goreng, yang merupakan hidangan khas setempat dan camilan berprotein tinggi yang penuh vitamin, menunjukkan kreativitas Thailand dalam memanfaatkan berbagai sumber makanan. Tetapi apa yang terjadi saat matahari terbenam? Kehidupan malam di Thailand, khususnya di kota-kota seperti Pattaya, berubah menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda, penuh semangat dan kejutan. Saat malam tiba, kota ini berubah menjadi taman hiburan yang hidup, tempat di mana keajaiban sesungguhnya dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi ketika matahari terbenam? Bersiaplah untuk merasa penasaran. Pattaya, pusat kehidupan malam yang terkenal, dikenal karena pasar malamnya yang ramai dan barbar yang penuh energi. Bayangkan kamu berjalan di jalanan yang dipenuhi lampu neon, dengan aroma makanan jalanan dan suara musik yang menggema di udara. Di sini, setiap sudut menawarkan petualangan baru. Kamu mungkin menemukan klub malam di mana musik tidak pernah berhenti, atau pedagang kaki lima yang menyajikan camilan lezat dan menggoda. Namun kehidupan malam di Pattaya bukan hanya tentang lampu terang dan musik keras. Ini adalah pengalaman pertukaran budaya yang nyata, di mana penduduk lokal dan wisatawan berbaur, menciptakan kebersamaan internasional yang memperkaya pengalaman perjalanan. Bagaimana rasanya mengalami sebuah kota di mana budaya-budaya bertemu dengan cara yang tak terduga? Suasana yang semarak mengundangmu untuk ikut bersenang-senang, baik dengan menikmati koktail di pantai atau menari sepanjang malam di klub lokal. Kehidupan malam Thailand juga memiliki tradisi unik dan terkadang aneh. Mungkin kamu pernah melihat bar bertema dan pertunjukan yang melampaui batas hiburan konvensional. Kehidupan malam di Thailand sama sekali tidak biasa. Pernahkah kamu melihat pertunjukan kabaret? Kehidupan malam negara ini juga mencerminkan perpaduan antara spiritualitas dan modernitas. Di beberapa tempat, kamu akan menemukan kuil-kuil yang tenang yang diterangi lentera warna-warni, menawarkan tempat perlindungan damai dari hiruk-pikuk jalanan. Pengalaman yang kontras ini menyoroti kemampuan Thailand untuk memadukan tradisi dan modernitas dengan cara yang sangat memikat. Lalu ada sisi menarik dari kehidupan malam Thailand, di mana norma budaya dan interaksi pribadi memainkan peran penting. Kehangatan masyarakat Thailand tetap terasa bahkan di malam hari, di mana keramahan selalu menjadi prioritas. Kamu mungkin akan bertemu penduduk lokal yang ingin berbagi cerita atau bergabung dalam petualanganmu, menambahkan sentuhan pribadi pada pengalamanmu. Bagaimana interaksi ini membentuk persepsimu tentang kehidupan malam Thailand yang semarak? Kehidupan malam di Thailand menawarkan perpaduan unik antara kekayaan budaya, pengalaman liar, dan petualangan mendebarkan. Dari jalan-jalan ramai di Pattaya hingga kuil-kuil tenang yang diterangi lentera, suasana malam Thailand mencerminkan semangat hidup dan budaya beragam negara ini. Tetapi pernahkah kamu bertanya mengapa negara ini dijuluki sebagai negeri dosa? Julukan ini berasal dari kehidupan malam Thailand yang liar, pariwisata, intim yang berkembang pesat, dan berbagai hal yang dianggap menantang nilai-nilai tradisional. Namun apa sebenarnya artinya? Mari kita lihat mengapa Thailand mendapatkan reputasi ini. Sambil tetap melihatnya dengan santai, menyenangkan, dan sedikit menggoda. Hal pertama yang mungkin terlintas di pikiran ketika mendengar sebutan negeri dosa adalah industri hiburan dewasanya. Kota-kota seperti Bangkok, Pattaya, dan Phuket dikenal karena kehidupan malamnya yang berkembang pesat, dan sebagian besar di antaranya mencakup hiburan untuk orang dewasa. Prostitusi secara teknis ilegal, tetapi secara luas ditoleransi, dan orang-orang dari seluruh dunia datang ke Thailand karena apa yang mereka anggap sebagai kebebasan dalam hal ini.
Dari bar gogo hingga salon pijat, Thailand telah membangun reputasi sebagai destinasi bagi wisatawan yang mencari petualangan yang lebih berani. Disinilah segalanya menjadi benar-benar liar. Industri ini telah menjadi bagian besar dari ekonomi pariwisata, sehingga seringkali menjadi hal pertama yang dipikirkan orang ketika mendengar nama negara ini. Namun citra sebagai negeri dosa ini bisa menutupi budaya Thailand yang luar biasa, sejarahnya yang kaya, dan tradisinya yang mendalam. Seolah-olah orang lupa betapa kayanya negara ini dalam hal keindahan dan spiritualitas karena kehidupan malamnya begitu mencolok. Kehidupan malam adalah alasan lain mengapa Thailand mendapat label ini. Saat matahari terbenam, kota-kota menjadi hidup dengan energi yang luar biasa. Bayangkan berjalan di jalan-jalan yang diterangi lampu neon, dengan musik menggema dari segala arah, dan orang-orang berpesta sepanjang malam. Pasar malam yang ramai dan klub-klub yang bergetar menciptakan suasana pesta tanpa henti. Alkohol mengalir deras, dan atmosfernya kadang bisa menjadi sangat intens. Beberapa orang membawa kesenangan itu ke tingkat yang ekstrem, yang dapat mengarah pada perilaku berlebihan. Disinilah hal-hal yang oleh sebagian orang dianggap sebagai dosa bisa ditemukan. Namun tunggu, masih ada lagi, yaitu perjudian. Meskipun secara teknis ilegal, perjudian sering berlangsung secara tersembunyi dan diam-diam. Penduduk lokal maupun wisatawan terlibat dalam permainan kartu atau dadu yang bisa menjadi sangat intens. Dunia bawah tanah ini turut memperkuat citra negeri dosa, terutama ketika muncul masalah seperti kecanduan atau kehancuran finansial. Bisakah kamu membayangkan risiko yang diambil orang hanya demi adrenalin sesaat? Sekarang, segalanya menjadi semakin menarik. Thailand dikenal karena kehidupan malamnya yang liar dan berbagai aktivitas penuh godaan. Namun di sisi lain, ini juga merupakan negara yang sangat spiritual. Mayoritas penduduknya menganut agama Buddha yang mengajarkan prinsip-prinsip seperti welas asih, kesadaran diri, dan rasa hormat terhadap sesama. Bukankah menarik bagaimana sebuah negara bisa menyeimbangkan kesenangan dan spiritualitas dengan begitu harmonis? Pada siang hari, kamu bisa melihat para biksu berjalan di sekitar kuil, dan pada malam hari, para pencari hiburan memenuhi klub-klub. Kontras ini mencolok dan menjadi bagian dari keunikan Thailand. Tentu saja, label negeri dosa tetap melekat karena kehidupan malam, industri hiburan dewasa, dan perjudian tersembunyi. Tetapi Thailand jauh lebih dari itu. Ini adalah tempat di mana kamu bisa mengagumi pemandangan yang menakjubkan, menyelami tradisi berusia ratusan tahun, dan merasakan kehangatan serta keramahan masyarakatnya. Sisi spiritual Thailand dengan kuil-kuilnya yang damai, dan penghormatan mendalam terhadap ajaran Buddha. Sama pentingnya dengan sisi liarnya yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Jadi meskipun reputasi sebagai negeri dosa berasal dari aspek hedonis kehidupan malamnya, semua itu hidup berdampingan dengan budaya yang kaya akan nilai-nilai spiritual. Perpaduan antara modernitas dan spiritualitas tradisional inilah yang membuat Thailand begitu memikat. Kamu bisa menjelajahi kuil di siang hari dan bersenang-senang di jalanan yang semarak pada malam hari, merasakan kedua sisi dunia ini dalam satu perjalanan. Pada akhirnya, Thailand adalah negara yang penuh kejutan. Mungkin kamu memikirkannya sebagai tempat pesta liar dan berbagai godaan, tetapi ini juga merupakan tempat di mana praktik spiritual yang mendalam membentuk kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Ini adalah destinasi di mana kamu bisa menemukan petualangan sekaligus ketenangan, tergantung pada apa yang kamu cari. Apa pendapatmu tentang budaya seperti ini? Di sisi lain, ketika matahari terbenam di Thailand, suasananya berubah dengan cara yang benar-benar tak terlupakan. Bayangkan berjalan di jalanan yang diterangi lampu neon berwarna-warni, dengan bar dan klub berjajar di sepanjang trotoar dan energi yang terasa begitu listrik. Musik menggema dari setiap sudut, dan tawa serta percakapan antara penduduk lokal dan wisatawan memenuhi udara. Tidak heran jika kehidupan malam Thailand dianggap sebagai salah satu yang paling liar di dunia. Kehidupan malam di sini jauh lebih dari sekadar bar dan minuman, ini adalah sebuah pengalaman. Kamu bisa menjelajahi pasar malam dan menikmati makanan kaki lima yang lezat, lalu berakhir di sebuah klub di mana pesta berlangsung hingga fajar. Seiring malam semakin larut, lampu neon bersinar semakin terang dan rasanya seperti berada di dunia di mana apapun bisa terjadi.
Namun ada sisi lain dari kehidupan malam Thailand yang membuatnya semakin menarik. Perempuan yang menjadi bagian dari pengalaman ini, kamu mungkin sudah pernah mendengarnya, bukan? Ini adalah salah satu aspek yang menarik begitu banyak perhatian terhadap Thailand. Di tempat-tempat seperti Pattaya atau Bangkok, kamu akan menemukan bar gogo, salon pijat, dan tempat hiburan dewasa, di mana perempuan memainkan peran penting dalam suasana tersebut. Ini adalah fenomena budaya yang mengejutkan banyak orang. Tetapi, apa cerita lengkap di balik fenomena ini? Meskipun secara teknis ilegal, prostitusi secara luas ditoleransi di Thailand. Ini merupakan bagian penting dari ekonomi pariwisata, dan beberapa pelancong datang khusus untuk aspek kehidupan malam ini. Para perempuan yang bekerja di lingkungan seperti itu seringkali ramah dan tahu bagaimana menjaga suasana tetap hidup dan menyenangkan. Bagi banyak orang, cukup mengejutkan melihat betapa terbukanya aspek ini terintegrasi dalam budaya pesta Thailand. Namun di Thailand ada anggapan bahwa apa yang terjadi pada malam hari tetap di malam hari. Banyak orang menerimanya sebagai bagian dari realitas kehidupan malam di sana. Inilah salah satu hal yang membuat budaya kehidupan malam Thailand begitu unik. Dan, ya, tentu saja liar. Tetapi, ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di dalam bar atau klub. Seluruh suasana kehidupan malam dibangun di atas hiburan. Kamu mungkin akan menonton pertunjukan kabaret dengan penampilan yang memukau, atau berada di bar atap gedung sambil memandang kota dan menikmati minuman bersama orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Kehidupan malam di Thailand terasa seperti pesta tanpa akhir, dan memang ada sesuatu untuk semua orang. Yang sering mengejutkan orang adalah bagaimana kehidupan malam ini sangat kontras dengan budaya tradisional Thailand. Pada siang hari, kamu mungkin menjelajahi kuil dan mempelajari praktik Buddhis atau bersantai di pantai yang tenang. Namun ketika malam tiba, lampu neon menyala dan suasananya berubah, sepenuhnya menjadi lebih liar. Sangat mungkin untuk mengalami kedua sisi Thailand dalam satu perjalanan. Dan itulah yang membuatnya begitu menarik. Gagasan tentang perempuan sebagai bagian dari pengalaman malam membuat banyak orang penasaran dan mungkin sedikit terkejut. Namun di Thailand, itu hanyalah salah satu unsur dari budaya yang beragam dan dinamis. Apakah kamu datang hanya untuk berpesta, atau untuk menggali sisi budaya yang lebih dalam? Kehidupan malam Thailand menawarkan sesuatu bagi semua orang. Apakah kamu sanggup menghadapi malam-malam liar di sana? Thailand adalah negara yang dikenal karena budayanya yang kaya, tradisinya, dan pemandangannya yang indah. Tetapi, tahukah kamu bahwa negara ini juga memiliki hukum-hukum unik yang mencerminkan nilai-nilai mendalamnya? Beberapa hukum ini mungkin akan mengejutkanmu, namun semuanya berperan penting dalam menjaga rasa hormat terhadap tradisi dan masyarakatnya. Jadi, apa yang membuat hukum-hukum ini begitu istimewa? Mari kita lihat apa yang perlu kamu ketahui jika berencana berkunjung atau hanya penasaran tentang tempat yang menarik ini. Pertama, ada hukum lese majeste, yang mungkin merupakan salah satu hukum paling terkenal di Thailand. Hukum ini menjadikan tindakan mencemarkan nama baik, menghina, atau bahkan mengancam monarki sebagai tindakan ilegal. Dan percayalah, ini adalah hal yang sangat serius. Keluarga kerajaan Thailand sangat dihormati, dan komentar negatif apapun tentang mereka bisa membawamu ke masalah besar, bahkan hukuman penjara. Bisakah kamu membayangkannya? Hukum ini menunjukkan betapa besar rasa hormat dan cinta masyarakat Thailand terhadap keluarga kerajaan mereka. Jika kamu pernah mengunjungi Thailand, penting untuk mengingat hal ini dan menghindari situasi yang tidak nyaman atau berisiko. Hukum lain yang mungkin mengejutkanmu adalah hukum perlindungan terhadap citra Buddha. Di Thailand, gambar Buddha dianggap suci. Hukum ini menjadikan tindakan merusak atau tidak menghormati gambar tersebut sebagai pelanggaran hukum. Dan bukan hanya patung atau gambar, bahkan tato bergambar Buddha bisa menimbulkan masalah. Jadi, jika kamu berpikir untuk membuat tato Buddha sebagai kenang-kenangan, mungkin sebaiknya pikirkan kembali. Hukum ini terutama diterapkan untuk melindungi perasaan keagamaan masyarakat yang mayoritas beragama Buddha. Menarik sekali melihat betapa besarnya rasa hormat mereka terhadap simbol-simbol religius. Sekarang, ada hal penting lain yang perlu diketahui setiap pelancong. Merokok tidak diperbolehkan di ruang publik tertentu. Thailand memiliki undang-undang anti-rokok yang ketat dan kamu tidak bisa merokok sembarangan. Tempat umum seperti pantai, taman, dan bahkan transportasi umum termasuk area di mana merokok dilarang. Jika melanggar aturan ini,
kamu bisa dikenai denda besar. Hukum ini mencerminkan upaya Thailand dalam mempromosikan kesehatan masyarakat. Jika kamu suka minum sesekali, kamu juga perlu memperhatikan pembatasan penjualan alkohol di Thailand. Alkohol tidak dapat dibeli kapan saja sepanjang hari. Ada jam-jam tertentu di mana penjualan diperbolehkan. Pada hari-hari raya keagamaan atau akhir pekan tertentu, alkohol mungkin tidak dijual sama sekali. Selain itu, penjualan alkohol di sekolah atau kuil sangat dilarang. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Thailand menyeimbangkan sisi hiburannya dengan penghormatan terhadap akar spiritualnya. Dalam hal mengemudi, kamu mungkin akan melihat bahwa aturannya sedikit berbeda dari yang biasa kamu kenal. Di Thailand, kendaraan berjalan di sisi kiri jalan. Penggunaan sabuk pengaman wajib bagi semua penumpang, bukan hanya pengemudi. Dan menggunakan ponsel saat mengemudi adalah ilegal, kecuali menggunakan perangkat hands-free. Jika kamu berencana menyewa mobil atau naik taksi, penting untuk mengetahui aturan ini agar terhindar dari denda atau kecelakaan. Ada juga hal menarik tentang hukum pernikahan di Thailand. Usia legal untuk menikah adalah 17 tahun. Tetapi, jika berusia di bawah 20 tahun, diperlukan izin orang tua. Poligami adalah ilegal, meskipun masih ada komunitas tertentu yang mempraktikannya. Menarik melihat bagaimana tradisi dan hukum modern berpadu dalam masyarakat Thailand. Para pecinta hewan juga akan senang mengetahui bahwa Thailand memiliki undang-undang yang melarang kekejaman terhadap hewan. Jika seseorang terbukti menyiksa hewan, mereka bisa dikenai denda atau bahkan hukuman penjara. Undang-undang ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak hewan di negara tersebut. Ada juga fakta menarik lainnya yang mungkin mengejutkanmu. Ungkapan kasih sayang di depan umumnya dipandang dengan sikap lebih tertutup di Thailand. Meskipun tidak ilegal, tindakan seperti berciuman di tempat umum tidak terlalu diterima dalam budaya setempat. Masyarakatnya cenderung menjaga kesopanan di ruang publik. Jadi, jika kamu bepergian bersama pasanganmu, sebaiknya perhatikan bagaimana kamu mengekspresikan kasih sayang. Bisakah kamu membayangkan mendapat tatapan aneh hanya karena berpegangan tangan? Baiklah, sampai di sini untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Terima kasih sudah menonton.